Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Farastasya dengan NIM 21310370060 Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas malam, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah makalah dengan berjudul Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda sebagai Agent of Change di Era Digital. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Syahirudin Esos MM. Alasan saya mengambil dan tertarik dengan judul ini dikarenakan yang saya rasakan saat ini begitu pesatnya teknologi digital dengan mudahnya akses informasi yang merambah ke berbagai sisi kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial budaya yang bisa memberikan dampak negatif dan positif bagi generasi muda. Oleh sebab itu, generasi muda saat ini harus menjadikan generasi agen perubahan atau agent of change yang cerdas sehingga bisa membawa Indonesia kepada kejayaan di era digital. Berikut susunan materinya. Bab 1, pendahuluan. Ada A, latar belakang makalah, B, rumusan masalah. Bab 2, pembahasan, yang nanti poin-poinnya akan dibahas dalam perumusan masalah. Bab 3, penutup. Ada A, kesimpulan dan saran, B, daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang makalah. Menghadapi era digital yang semakin maju ini, bangsa Indonesia akan dihadapi dengan makin maraknya budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Masuknya paham ideologi lain seperti terorisme, komunisme, dan fundamentalisme yang makin membahayakan bagi negeri ini melalui media internet. Perlu peran generasi muda dari sejak dini untuk memahami ideologi bangsa dan nilai-nilai Pancasila serta memiliki jiwa nasionalisme dalam perubahan era digital saat ini. Generasi muda memiliki peran yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negaranya. Salah satunya merupakan agent of change yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik, dapat mendorong generasi muda untuk ikut berperan serta dalam kegiatan kewarganegaraan di lingkup kecil, seperti di kampus maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, harus adanya usaha yang harus dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat tercapai tujuan bangsa, yaitu dengan memberikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, berikut rumusan masalah yang akan kita bahas. Pertama, apa itu era digital? Kedua, tantangan Pancasila bagi generasi muda di era digital. Ketiga, upaya penerapan Pancasila bagi generasi muda di era digital. Keempat, pentingnya pendidikan kewarganegaraan dipelajari bagi generasi muda. Dan yang kelima, bagaimana peran pemuda sebagai agent of change. Yuk kita bahas. Bab 2, pembahasan. Apa itu era digital? Era digital dibagi menjadi dua versi. Yang pertama, revolusi era 4.0 dan yang kedua, revolusi era 5.0. Revolusi industri 4.0 yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Sedangkan revolusi era 5.0 atau revolusi society 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Society 5.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sedangkan Society 5.0 memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiaannya. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep di mana pengembangan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence diorientasikan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Pembahasan kedua, tantangan Pancasila bagi generasi muda di era digital. Yang pertama, generasi muda dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita, karena teknologi informasi pula, hoax dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Kedua, memudara sikap sopan dan santun serta gotong royong karena generasi muda banyak menghabiskan waktunya dengan gadget dibandingkan interaksi sosial secara langsung. Ketiga, paham ideologi lain yang mudah menyebar lewat akses informasi internet dan dapat mengancam keutuhan ideologi Pancasila. Misalnya adalah ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan radikalisme. Pembahasan ketiga, upaya penerapan Pancasila bagi generasi muda di era digital. Pada sila pertama, kita harus taat terhadap agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta saling toleransi, tidak mengujar kebencian agama di media sosial. Pada sila kedua, harus menanamkan jiwa menghargai perbedaan yang ada dari banyaknya suku, ras, agama, dan tetap menjaga adab serta kesopanan. Pada sila ketiga, mencintai tanah air dan turut serta menjaga kesatuan bangsa dengan tidak menyebarkan berita hoax. Pada sila keempat, mengandalkan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Pada sila kelima, selalu membantu orang lain yang sedang susah, menghormati hasil musyawarah, serta memperjuangkan adanya keadilan. Pembahasan keempat, pentingnya pendidikan kewarganegaraan dipelajari bagi generasi muda. Pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negeri tercinta. Dengan begitu, generasi muda bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan demokratis. Kedua, melalui pendidikan kewarganegaraan bisa membuat generasi muda menjadi paham akan budaya dan segala suku bangsa di Indonesia. Dengan begitu, generasi muda bisa menjadikan generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda. Ketiga, melalui pendidikan kewarganegaraan belajar mengenai demokrasi. Diharapkan generasi muda menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan Pancasila di Indonesia dapat tercapai. Dan yang terakhir, melalui pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan generasi muda dapat memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Pembahasan kelima, bagaimana peran pemuda sebagai agent of change. Pertama, perlunya diperkaya dengan keterampilan soft skill melalui digital agar generasi muda dapat tumbuh dengan kreatif, inovatif, dan produktif, siap menghadapi perubahan di era digital. Kedua, perlunya semangat juang di masa sekarang bagi generasi muda bisa berupa pencapaian prestasi yang dapat membanggakan bangsa ini dalam setiap diri pemuda. Harus adanya sikap tidak mudah menyerah, menjaga persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Dan yang terakhir, perlunya generasi muda berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Diharapkan generasi muda menjadi agen perubahan yang direncanakan dan pendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. Kelima rumusan masalah telah dibahas satu persatu di dalam pembahasan. Sebelum beranjak ke slide selanjutnya, saya ingin memaparkan peran penting makalah yang saya tulis. Generasi muda adalah penentu keberhasilan negara di masa depan. Generasi muda sangat berpotensi dalam memajukan pembangunan negara. Upaya yang dapat dilakukan generasi muda untuk membuat perubahan adalah dengan menggunakan pemikiran kritis, membuat inovasi baru tentang budaya Indonesia dengan memanfaatkan media sosial atau internet dalam pelaksanaannya. Memanfaatkan arus informasi untuk membiasakan dan mengenalkan nilai-nilai karakter Pancasila kepada lebih banyak orang melalui media sosial.
menggunakan internet untuk memperluas ilmu yang dimiliki kepada anak-anak di daerah tertinggal internet. Diharapkan, generasi muda khususnya mahasiswa harus mampu menjadi agent of change atau agen perubahan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang memiliki karakter. Generasi muda sebagai agent of change atau agen perubahan perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya adalah agar generasi muda dapat berpikir secara kritis mengenai isu nasional dan internasional yang dapat membawa perubahan menuju negara Indonesia lebih baik. Saran, dengan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik sebagai agent of change, mengetahui hak dan kewajibannya, serta cerdas dapat berpartisipasi aktif baik di dalam negeri maupun di internasional, sehingga selalu siap dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan di era digital. Berikut daftar pustaka. Terakhir, closing statement, salah satu kata, yaitu beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia, oleh Insinyur Soekarno. Terima kasih.